Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Pemirsa sekalian, hari ini saya dari podcast Jabrik sebagai host nih mengundang kakak kita pengurus kuartir ranting Sepatan dalam kegiatan bincang-bincang atau ngobrol bahasa kitanya pakai bahasa Sepatan, Pak Anggur. Ya. Di kegiatan podcast kali ini. Tentunya saya ucapkan selamat datang di podcast Jabrik, Sistem Informasi Jaringan Berbasis Komunitas. Tentunya mungkin barangkali sudah dengar kemarin Jabrik, tetapi ini apa sih? Nah, hari ini saya bawa kakak-kakak pramuka yang biasanya Kak Anggur, Kak Dadang, Kak Yayat ada di lapangan. Hari ini saya bawa sebuah ruangan, namanya ruang podcast Jabrik. Nah, hari ini kita sedikit coba ngobrol nih tentang kepramukaan, khususnya bagaimana kegiatannya, program-programnya, kemudian apa sih sebenarnya pramuka ini core-nya atau hal yang menjadi fokus pembinaannya. Karena kalau lihat pramuka ini sepertinya masif ini. Dari mulai usia ada remaja, anak-anak sampai dengan orang dewasa. Nah, mungkin ini nanti saya sedikit ngupas nih, minta masukan. Yang pertama kaitan dengan mungkin tentang kepengurusan lah, atau program-program yang mungkin hari ini bisa saya dapetin, kemudian buat bahan juga para pemirsa nih, apa sih pramuka itu sebagainya. Ya. Baik, untuk mengawali barangkali saya minta Anggur nih. Anggur ya? Bukan Bapak ya? Kakak. Sambil perkenalan diri dulu ya. Baik, Kakak. Sampaikan program atau apa gini yang bisa disampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih atas partisipasi dan undangan dari podcast Jabrik Kecamatan Sepatan. Perkenalkan, saya atas nama Ketua Kuaran Kecamatan Sepatan, dan pada hari ini kami didampingi oleh Sekran, kemudian Wakil Ketua. Alhamdulillah, untuk Kuaran Kecamatan Sepatan kami punya moto untuk ke depan, kegiatan kepramukaan di Kecamatan Sepatan itu lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Intinya kita mengacu semuanya kepada program kegiatan yang ada di cabang. Alhamdulillah, kami sementara karena memang sedang dalam keadaan pandemi. Memang kalau dibilang tidak ada kegiatan, tidak terlihat gitu. Karena memang kami selalu ya mengacu kepada edaran atau arahan-arahan dari kebijakan tentang prokesnya. Kemudian ya alhamdulillah kalau sekarang mungkin masa pandemi udah mudah-mudahan cepat. Sebetulnya sudah tidak ada ya. Level 2. Ya, udah level aman sebetulnya. Di persekolahan sekarang sudah dibuka untuk kegiatan-kegiatan PTM, sehingga mungkin insya Allah karena pramukaan ini identik dengan kegiatan di persekolahan, di ekskul, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan ini udah dari satgasnya sudah ada sen misalkan boleh dengan pertemuan yang secara keseluruhan, mungkin kami juga akan melakukan kegiatan-kegiatan sekolah itu lebih meningkat kembali. Mungkin itu sebagai perkenalan. Ya, terima kasih Kang Gur nih. Ini udah masuk menarik nih bahwa memang pramuka ini pendidikan informal. Ya, betul. Sebenarnya secara organisasi dia tidak terikat dengan sekolah, tetapi betul. Karena masa anggotanya peserta didiknya ya, ini ada usia sekolah, penggalang, penegaknya ada di SLTA barangkali, di SMP, SLTP atau di SD, SMI, sehingga secara bersama ya melihat juga program di masing-masing di sekolah juga ya, terutama dengan pandemik. Tapi kita udah level 2 nih Kang Gur. Alhamdulillah. Ya tentunya mungkin tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa ya keinginan yang memang akan dilakukan, tetapi kan memang tentunya melihat kondisi hari ini. Betul. Tapi saya lebih ingin melihat juga nih, mungkin nanti bisa Kang Gur, bisa Kak Yayat atau Kak Sekjen nih, Kak Dadang menyampaikan program terdekat ini. Ini kan kemarin di pandemik saya lihat
Pramuka eksistensinya bagaimana membantu kami terutama nih di kecamatan dengan relawannya bagi masker, ikut juga operasi masker itu keliling. Nah mungkin menjelang ini ada beberapa agenda juga nih kegiatan-kegiatan misalnya di Kuarcap nih, ya kan barangkali ada program apakah bentuk kegiatan untuk peserta didik dan mungkin bisa disampaikan juga nih persiapannya apa aja nih kira-kira yang mau dipersiapkan untuk program. Mungkin siapa nih Om? Boleh, ada Kak Sekian ya. Siap. Oke, terima kasih. Host nih ya. Terima kasih. Tapi boleh manggil Kacamat atau Kak Dadang ya? Tapi belum berlanjut nih sebenarnya nih masker ini sebenarnya kita tadi kan udah swab. Sudah. Swab udah berapa kali tuh? Ada dikit asal swab ya. Kemudian vaksin udah. Booster. Nah, barangkali pemirsa tetap kita mati prokes, menjaga jarak. Tapi karena kami yakin bahwa memang bahwa prokesnya sudah kita tempuh, ini biar ngobrolnya agak leluasa nih, ketahui biar kelihatan. Tapi tentunya ada jarak juga walaupun udah level 2. Siap. Karena sudah divaksin, ini 3 nih, bukan 4 ya? 3. Kita izin buka masker juga nih, biar lebih agak nafas juga nih. Oke, siap. Mudah-mudahan ke depan bisa adaptasi lagi. Baik, mungkin silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kami sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di podcast ini. Ini satu hal yang baru bagi kami sebenarnya, dan ini pun menjadi satu kebanggaan bagi kita semua di Kelurahan Sepatan bahwa kecamatan kita punya podcast yang sangat luar biasa. Yang pertama, yang kedua mungkin saya sampaikan memang terkait dengan masa pandemi agak sedikit memang hambatan-hambatan ada yang kita jalankan, tapi program kerja Pramuka tetap masih bisa berjalan. Pramuka Peduli kemarin udah ikut terlibat, baik kolaborasi dengan teman-teman di kecamatan, kemudian juga kita secara pribadi DKR udah menjalankan, ada bantuan-bantuan bansos, ada bantuan masker segala macam udah disampaikan, udah dilaksanakan program kerja itu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin dalam jangka dekat ini ingin kita lakukan. Yang pertama, karena kita juga mengucapkan terima kasih telah diberikan satu sekretariat yang sangat luar biasa bagi kami, sekretariat buat bernaung ya, jangan hujan ya. Alhamdulillah manfaat yang sangat luar biasa karena memang selama ini kita masih berpindah-pindah tempat untuk bisa bernaung. Nah sekarang ada pusat informasi dan komunikasi yang jelas dan letaknya sangat strategis, berada di letak kecamatan. Nah ini menjadi agenda kita jangka pendek untuk bagaimana membenahi dan mengisi sekretariat kelurahan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat semua. Itu mungkin yang program jangka pendek kita. Kemudian mengikuti kegiatan yang hasil dari rapat kerja kemarin di Kuarcap, bahwa kita juga harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Kuarcap atau program Kuarcap. Di antaranya kemarin kita sudah mulai menyiapkan untuk peserta seleksi buat Jamdun, Jamnas, Jamda. Apa takutnya kalau kakak tahu nih, kalau yang lain Jamdun sih. Jambore Dunia. Yang insya Allah mungkin Jambore Dunia ini akan dilaksanakan di Korea kayak. Siap. Nah ini karena Korea Selatan Utara. Di Korea Selatan. Seoul. Ya. Nah, Seoul. kekhawatirannya karena mereka tidak paham bahasa Inggris dan tidak paham sama bahasa Korea, taunya sarangeo ada gitu. Saya bilang tenang, gitu nanti bisa dipelajari dan bisa nanti ada pelatihannya untuk bahasa Inggris dari ini. Tapi paling tidak kita memberikan dari Kelurahan Sepatan mengajukan untuk diseleksi. Nanti yang tim peseleksi lah yang menentukan apakah lolos atau tidak. Berarti baik Jamdun, partisipasi nih ya. Jamnas, Jamda siap berpartisipasi untuk Jambore. Kemudian untuk kegiatan LT mungkin kita juga siap untuk berpartisipasi. Kami sudah koordinasi dengan siaga karena memang akan ada pesta siaga. Nanti kita coba koordinasi dengan andalannya dan mereka udah mempersiapkan konsep untuk pesta siaga. Kemudian LT 2 juga mungkin disiapkan lomba tingkat. Lomba tingkat nanti disiapkan. Itu Kak mungkin program kita jangka pendek. Kemudian sambil berjalan pun kita tetap sedang mengkonsep teman-teman DKR dan teman-teman dari kerjasama pengen punya mengikuti kecamatan nih, pengen punya UMKM juga sebenarnya. Nah rencananya pengen punya kafe. Pelatihan kewirausahaan dulu. Ada pelatihan kewirausahaan. Kemudian kemarin saya udah ketemu juga dengan teman-teman ada yang konsen di usaha. Nah kita sedang belajar ke situ. Nah mudah-mudahan dari belajar itu mungkin bisa terrealisasi. Nama udah ada katanya. Namanya pengen kedai perapatan gitu Kak.
Aduh. Apa tuh kedai perapatan? Kedai Pramuka Sepatan. Dikira perapatan tuh baru ada. Perapatan jalan. Baru rencana, mudah-mudahan doanya dari semua, mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga kita bisa ikut juga dalam kegiatan Siap. kewirausahaan gitu Kak. Ini Terima kasih. menarik nih Kak Sekjen, tadi mungkin ada pengembangan kegiatan di Pramuka kan kalau kata orang nih biasa juga camping. Ya, Terus apa kemah sih? dah gitu. Kemah. Mhm. Apa sih yang menjadi atensinya tadi sudah disebutkan bahwa ternyata banyak program yang bisa kalau mau tepatnya diampuh tapi diambil karena memang kan kalau kita lihat saya lihat Pramuka ini kan ada undang-undangnya ya. Mhm. Nomor 12 tahun 2010 berapa itu? Undang-undang Pramuka. Undang-undang. 2012. Nah, ini PR nih kalau ada nanti saya tanya permisan nih. Ya, Undang-undang siap. Ya, undang-undang Pramuka ada. Ini jadi salah satu parameter payung. Nah, tentunya kan dalam rangka pembinaan itu kita lebih ada fokusnya kemana pasti tentunya ada. Tadi kan ada usia nih, nah tadi Kak Yayat nih. Di samping nanti ada yang saya tanya lagi tuh kaitan dengan konsep tadi pengembangan usaha atau wirausaha. Kita diskusi sedikit tentang itu. Nah, mungkin untuk yang peserta didik nih, kan di bawah kewenangan wakil ketua bidang bina muda mengurusi adik-adik kita yang usianya 6 sampai 25 tahun. Ada kategori itu, ada siaga, ada penggalang, ada penegak, pramuka, pendidik dan lain-lain. Kira-kira nih di tengah pandemi kemudian sudah besok akan ada endemiknya dengan kondisi bahwa kita harus bersahabat ya, menyesuaikan adaptasi dengan kondisi hari ini. Nah, ini pramuka ini bagaimana menyajikan kegiatan khususnya buat peserta didik? Kan ada dua golongan nih, kalau peserta didik dan orang dewasa. Dewasa kita nih, disebut pembina atau pengurus kuartir atau pimpinan saka. Nah, kalau yang ada di kita kan tadi itu 6 sampai dengan 25 tahun usianya. Ini mungkin ada pemikiran atau mungkin penyampaian nih Kak Yayat untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk mereka, karena kalau nggak menarik ini ditinggalin pramuka nih. Ya mungkin silakan Kak Yayat nih biar nambahin di kangkur nih. Iya, betul. Ini udah tambahan juga kangkur nih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih pada Kak Dadang selaku Oh, saya dipanggil kakak nih. Kamawiran ya, Kangkur, dan Pak Dadang selaku sekjen. Ada dua dadang ya? Ya, ada dua Dadang ya. Sama-sama sekretaris ini. Jadi sedikit menambahi Kak ya, Kak. kaitan dengan kegiatan pramuka di Kecamatan Sepatan memang cukup menarik Pak. Ya. Kebetulan Kamawirannya sangat support sekali gitu dengan kegiatan pramuka. Ya pribadi saya sih ya selaku bina muda itu sesuai menyambung dari Kak Haji Dadang tadi. Yang pertama memang untuk anak-anak pramuka terutama di penegakan ya. Jadi dia lebih untuk di masa-masa di zamannya itu lebih senang kepada kayak semacam keterampilan anyaman gitu loh. Tali temali ya, pioneering Iya, gitu. terus pioneering gitu lebih fokus ke situ Pak. Nanti mudah-mudahan lah ya. Nanti kita programkan di sini kita ambil dari masing-masing pangkalan SMK, SMA ya. Nanti kita panggil ke sini, kita ambil ya maksudnya kita ambil gurunya ya untuk mengajari pelatihan pada buat yang beliau. lain ya, buat Nah, adik-adik. tadi yang disebut Kak Haji tadi ada semacam apa sih namanya? Semacam buat penjualan produk-produk hasil karya anak-anak itu loh Kak. Jadi UMKM juga keterampilan mereka, kemampuan mereka kita jual nilai dan Kemudian mungkin dijadikan belajar wirausaha ya. Wirausaha. WUB namanya, wirausaha baru. Nah itu maksud saya. Jadi semacam ya pembuatan nama kan bisa ya pakai mesin, pakai gergaji itu kan kita ambil ahlinya, nanti kalau udah bisa mah disampaikan lagi kepada yang lain gitu lah. Jadi kalau nggak apa-apa hari ini walaupun kita pramuka ya pakai bahasa nasional, bahasa Sepatan juga nggak apa-apa. Apa? Bebas. Ya, biasanya nih kita kan di sini hari-hari walaupun mungkin di pendidikan semuanya nih, tapi mungkin juga hari-hari kita pakai bahasa ibu, bahasa Sepatan. Ya. Nah terus yang kedua Kak, untuk pangkalan anak-anak SD dan SMP saya karena di masa pandemi ini ya, kalau mengadakan camping kan kayaknya kurang memungkinkan.
saya ingin memanfaatkan ya media juga, media sosial supaya mereka lebih melek kepada IT ya. Nah, berarti dari masing-masing pangkalan itu membuat video pemasangan tendanya, terus cara baris-barisnya dibuat King Master gitu loh Pak. Dikirim ke satu Ya, dibuat satu ya wadah aja ya, bisa ada media sosial misalnya Instagram Kuaran. Ya, bisa Ya, gitu ya, Pak maksudnya. ya. Atau besok Kuaran harus punya YouTube. YouTube. Ya. Ada. Nanti dikirim aja gitu loh Kak hasil-hasil. Jadi kita Jadi tanpa ada kontak fisik lebih banyak kerumunan. jadi masing-masing di terbatas pangkalan gitu aja. ya, di Masing gugus di pangkalan depan sekolah ya. divideoin, nanti dibikin udah didesain sebaik mungkin baru dikirim. Ya, gitu. Ini berarti kan ya mungkin itu salah satunya kegiatan yang menarik. Tanpa disadari mungkin kalau tadi lihat bahasa kan bagaimana membuat sebuah pioneering. Itu kan sebuah pemikiran kalau di ilmu bangunan itu di arsitektur ya. Ya. Jadi anak-anak kita harus kita kenalkan dengan kondisi bahwa mereka tidak hanya soal istilahnya pramuka itu camping apa sih maknanya. Padahal di situ banyak muatan ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin dikemas oleh pramuka dengan cara pramuka diperkenalkan, pada dasarnya itulah bekal awal buat edukasi mereka untuk jadi pilihan ke depan untuk pengembangan diri. Nah, ini sebenarnya pramuka tuh luar biasa. Tadi ada disebut juga Kak Sajan tadi nih, wirausaha yang memang ini sejalan nih dengan kecamatan yang sedang mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Nah, mungkin pramuka juga bisa memulai itu. Bahkan anggota mungkin di pramuka ini kan banyak juga ya, dari mulai secara tingkatan termasuk para pembinanya. Banyaknya pramuka ya banyaknya guru, Betul. banyaknya guru di pramuka juga karena secara ya jenjang memang di sana. Mungkin Kang Kurkin kan tadi sudah disampaikan ya, ada kewirausahaan, ada teknik pramukaan buat anak-anak didik kita, buat adik kita, pelatihan. Nah, mungkin gimana nih kolaborasi dengan organisasi lain, jangan sampai nanti karena tidak tahuan dia nggak punya eksklusif pramukaan. Nah, ini kan jadi pemahamannya pramuka sendiri asik dengan sendirinya, padahal dia harus bersosial bersosial lah gitu ya. Sosialisasi bukan sosial ria ya, sosialisasi. Ya kira kan Kur. Ya, program ke depan dalam semua kegiatan kita selalu bersama dengan organisasi-organisasi yang lain. Siap. Tidak hanya mencakup di kegiatan pramuka aja. Beliau juga ya dari organisasi yang lain, setiap ada kegiatan pramuka ikut andil juga. Seperti itu. Jadi semua kegiatan itu tidak seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadadang ya. Kadadang. Ya. Jadi tidak hanya menyatakan ria sendiri gitu ya. Jadi kita selalu bersama lah seperti itu. Iya. Tidak sendiri juga Kak, kan dari setiap organisasi khususnya OKP ya. Mereka juga awal dasarnya memang orang-orang pramuka. Betul. Pasti ngalamin pramuka apalagi di siaga kan. Kerjasamanya kan selalu bergandengan. Biasanya dalam chemistry creek-nya. Kecintaan terhadap organisasi pasti akan tumbuh di situ. Nah, gitu. Alhamdulillah kalau dengan KNPI kita selalu bekerja sama ya. Waktu itu ada kemah pemuda juga menggunakan Taruna juga ya. Karang Taruna apalagi memang kita selalu komunikasi dan memang orang-orangnya masih orang-orang kita juga sebetulnya. Karena kan pramuka kan salah satunya mempersiapkan diri membangun masyarakat. Betul. Itu sampai di ya. saat ya. Nah, pada akhirnya sebenarnya kita mempersiapkan kader ya. Yang utama kita kalau yang saya lihat di ADRT nih, di undang-undang pramuka itu bahwa bagaimana mental spiritual terbangun. Perilaku, nilai tauladan gitu ya, sikap. Yang harapannya kan investasi jangka panjang nih. Apalagi yang kami baca tuh, yang saya baca, pramuka itu sampai 2045 pun sudah terencana. Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia itu sudah pramuka itu sudah mapping kelihatannya nih. Artinya apa yang harus dilakukan berdasarkan golongan dan usia. Nah, sehingga mungkin kalau lihat begini kan berarti kita nih di tingkat ranting ya. Maksud saya Mabiran nih ya. Ya harus juga bersama dengan Kuaran mempersiapkan konsep itu. Nah, kelihatannya agar apa? Agar terukur, terarah, walaupun tidak bisa kalau hari ini kita ngelatih, membina, ditanya hasilnya apa, secara kuantitas tidak bisa terukur dulu. Kalau banyak mungkin ramai ada pramuka yang dilatih 100 orang, tapi kalau secara kualitas investasi ya kan. Ini kan karena di membentuk watak, kepribadian, mental, spiritual, ya perilaku lah. Kalau bahasa di agama akhlak. Karena kalau lihat dasar dharma luar biasa, ada 10 tuh. Yang pertama takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau semuanya dijabarkan,
kayaknya pramuka ini luar biasa. Luar biasa. Nah, tadi saya nyanggung kaitan dengan ada tadi persiapan ada Jambore Dunia ke Korea 2023 tuh. Nah, kalau nggak salah ini kan harus disiapin nih. Berarti ada tiket nih ya dari Warcap. Saya dapat bocoran ini ada 4 yang disiapin. 2 putra, 2 putri difasilitasi oleh Warcap. Nah, Sepatan gini rasanya udah nyampe di mana persiapan ini untuk Jambore Dunia ini? Ya, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Korea. Bahasa Inggris. Ya paling tidak sampai saat ini kita masih menyiapkan melihat atau menseleksi anak yang siap dulu Kak untuk diseleksi. Nanti anak udah siap seleksi, mungkin nanti kita kirim ke Warcap untuk seleksi lagi. Siap partisipasi ya. Siap partisipasi. Ya, Siap. jangan pakai gigi mundur lah, Koran Selatan. Masa kalah, walaupun kita korannya agak di pinggiran, tapi kan kita juga pakai kacunya sama gitu. Masa kalah gitu. Seragam sama gitu. Siap. Kalau yang ini kan ada tuh, kalau itu kan lebih kepada arena pertemuan ya. Ya kayak Jambore itu pertemuan. Ada juga Jambore Dunia, Jambore Nasional juga 2022 ini ya. Di yang dunia yang Jambore Nasional di Cibubur juga ada. Nah, saya lihat ada lomba tingkat nih. Kan kalau tadi lebih pertemuan, tukar pengalaman, banyak berteman, berinteraksi, itu berkomunikasi, ilmunya belajar di Jambore. Nah, kalau lomba tingkat ini kan sesuatu yang memang lebih pada spesifik ya, keterampilan. Nah, ini makanannya makanan adik kita di Penggalang nih. Ya, SMP, SD atau SLTP. Nah, kira-kira Kuaran Sepatan udah siapin belum nih LT2-nya nih? Jadi kalau di sekolah LT1, lomba tingkat 1, di Kuaran Warcap kan ada LT3 nih, LT4, LT5. Nah, ini udah persiapan nih, udah siap-siap nih. Walaupun ngomong host nih pesan juga dari Pak Mabiran nih. Ya gimana nih persiapan LT nih? Kak Yayat, Kak Dadang atau Kak Angkur yang mungkin menyampaikan. Yang untuk LT silakan Kak Dadang. Ya, oke. Ya, sampai saat ini untuk LT persiapan kita menuju ke LT3, kita menyiapkan untuk LT2 nih. Kemarin kita udah ngobrol dengan Andalan Penggalang bahwa kesiapan mereka sekarang bagaimana memilih anak-anak untuk bisa latgab dulu nih Kak. Nah, dari latgab untuk melihatnya, kemudian dari situ kita bisa kemudian melatih mereka untuk persiapan di LT3 gitu kan. Nah, kalau bisa nanti di LT2 pun kita dilaksanakan kita gitu. Kalau pakai online, kemanya kemah online enggak gitu enggak. Jadi virtual semuanya gitu. Rencananya kita pengen mengadopsi kemah virtual. Pernah dilaksanakan mungkin waktu itu di gugus depan SMP 2 Sepatan. Tidak semuanya berkumpul ya, tapi setiap berbatas di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing, kalau kemarin di gudeg itu di setiap rumah masing-masing bikin tenda. Kemudian di tim penilai yang keliling. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengadopsi itu nih. Jadi ini berita menarik gitu. Ini belum terkonsep nih. Mudah-mudahan besok kita dengan Andalan Penggalang bisa mengkonsep itu. Bagaimana mengadopsi kegiatan yang ada di gudeg bisa diadopsi di pindah ke Kuaran gitu. Nah, tadi udah nyambung kan? Menarik kan nih. Tadi udah nyambung kan ya, sama dengan kayak tadi. Digital itu ya, pramuka melek digital nih. Iya, kalau kayak tadi kan mengusulkan karena masa pandemi begini kan, kalau camping bareng-bareng kan nggak memungkinkan. Nah, satu kan ada cara lain ya. Ya, dengan ada cara lain di masing-masing pangkalannya, di gugus depannya, mendirikan tenda, PBB-nya semuanya divideoin sama. Nah, nanti kan lihat siapa yang mendirikan tendanya kan kelihatan. Bukan pembinanya yang mendirikan. Di Kuaran, nah, nanti dari jarak jauh mantau gitu kan. Oh, ini gitu. Keliling. Lewat Zoom. Nah, lewat Zoom bisa. Pas nih. Nah, nanti videonya tinggal dikirim ke satu. Jadi bikin tema Kuaran Sepatan go digital atau perkemahan virtual. Perkemahan di alam gaib apa sama? Tapi bukan. Tapi bagaimana konsep tadi ya? Nah, mungkin menarik. Tapi segini, kayaknya tadi kita agak serius juga sih tadi ya. Agak serius karena mikir anak bangsa ini. Karena pertanggungjawaban kita dunia akhirat ini kan. Ya, pramuka itu kan bagaimana membina tadi, ada pertanggungjawaban kita. Ya. Serius santai terhadap Tuhan, negara dan masyarakat kan ya. Nah, tapi kayaknya nih hari ini kalau biar agak fresh ngopi ya. Nah, saya punya produk kopi nih. Coba break, bos ini Bang Jabrik. Kopi si Jabrik. Yang bawahnya ini Bang Jabrik. Podcast Jabrik punya produk. Pada minggir, nggak kelihatan ini. Minggir bodinya. Minggir nggak kelihatan nanti. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Brik.
Nah, tadi dia pengen masuk podcast, jadi di belakangin tuh itu kamera. Tapi emang bodinya lumayan. Itu si Jabrik namanya tadi. Ya, jadi hari ini saya siapin kopi si Jabrik. Ya kita pengen juga walaupun podcast. Nah, kita pengen ngangkat juga nih bahwa kita pengen punya produk juga namanya kopi si Jabrik. Teh juga ada teh si Jabrik. Kalau Kanggur kebagian teh ya. Lu mau kopi apa ini? Jabrik. Udah kopi aja. aja. Ditukar, maaf. Sekian kopi si Jabrik, Kak Yayat Teh si teh si Jabrik. Jabrik. Pabriknya lagi disiapkan. Amin. Amin. Tapi kalau produknya insya Yang Allah. penting produknya aja dulu ada. Nah, ini dalam rangka program UMKM. Nanti bisa diampu juga oleh Kuaran. Siap. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal kaitan dengan bagaimana beberapa hal yang akan kita lakukan nih, khususnya di Kuarti Ranting. Nah, dalam rangka melaksanakan ini kan tentunya perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas. Tadi kita ngomong tentang anak didik. Kalau di pramuka itu kan adik-adik atau anak didik, adik kita usia siaga, penggalan, pramuka, dan pandega. Nah, ada nih yang memang harus ditingkatkan. Kalau anak-anak kita harus A, B, adik kita. Nah, sekarang kan kalau pembinanya, para pengurusnya, bahasa kita kagak dilatih, kagak dibina. Nah, ini kan nah, saya ingin juga ini nih sambil nunggu kopi dingin nih. Oh, gitu ya. Belum masih panas ini kopi. Ya, sebentar lagi. Kira-kira program apa nih yang dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi bagi para orang dewasa atau pembina dewasa ya. Jadi untuk ke depan di Kanggur nih, apa mungkin nanti diperkuat oleh teman kakak-kakak? Baik, untuk pelatihan para pembina khususnya, mungkin kami juga dari Kuaran ingin yang paling utama itu mabigusnya dulu dah. Jadi gugus para mabigus harus, alhamdulillah kemarin mungkin di tingkat sekitar untuk kepala sekolah wabil khusus udah mengikuti. Diperjelas Mabigus itu kepala sekolah ya. Ya. Aku tadi nanya Mabigus itu apa sih? Kalau kadang sama kayak apa? Ya betul. Jadi sementara kepala sekolahnya dulu yang mempunyai peranan penting di kepramukaan di tingkat sekolah lah gitu ya. Biar lebih jelas ya. Udah mengikuti KMD ya. Kursus mahir dasar. Alhamdulillah kemarin mungkin untuk Kecamatan Sepatan udah secara keseluruhan udah mengikuti seperti itu. Kemudian nanti untuk pelatihnya juga nanti akan mengikuti. Cuma untuk sementara kami belum bisa mengadakan secara mandiri untuk KMD karena memang KMD ini harus selalu berhubungan dengan program di Kuarcap kan sebenarnya. Ada kewenangan di situ. Iya betul. Boleh ingin tapi tetap tetap di beliau bawah koordinasi. Betul. Cabang. Tapi insya Allah nanti untuk kedepannya kami akan merekrut seluruh pembina khususnya untuk mendapatkan pelatihan khusus, yaitu untuk mahir dasar aja dulu seperti itu untuk kedepannya. Ya, tapi sebelum ada satu yang ini kaitan dengan pendidikan nih, tapi nanti jangan jawab dulu. Minum dulu. Minum dulu. Siap. Takut kering doang. Teh si Jabrik. Kopi si Jabrik. Tarikan juga beda kak? Hah? Lain ya? Gimana kak? Lain ya. Lain kan? Ya, Itu di bang Si Jabrik banget. Nanti saya kirim kak. Apa lainnya kan gratis kali ya? Enak. Siap, Kuaran menunggu nih. Tadi ada Kangkur yang ini ada korelasi dengan kan tadi kita tidak lepas dari dunia pendidikan, bahwa walaupun pramuka ada undang-undangnya secara independen dia mandiri, tidak langsung di bawah hierarki kependidikan sebenarnya, tetapi membantu program pendidikan di luar sekolah ya dalam rangka peningkatan mutu kualitas itu di sekolah. Tapi begitu tentang perilaku, akhlak, mental, karakter terutama didalami di kepramukaan. Tapi ternyata saya ada kurikulum 13 ya. 13 ya. Ya, kalau bahasa kita kurtilas ya. Nah, ini kan saya di situ tadi nyambung dengan Kanggur nih, kaitan dengan tadi ada menyelenggarakan KMD. Ya. Nah, kan berarti ada korelasi bahwa sebenarnya para guru di sekolah itu kan dengan kurikulum 13 memberikan pengetahuan kepramukaan. Betul. Sementara jangan sampai mereka tidak mendapatkan
legalitas lah, Legalitas, pengetahuan pembinaan lewat kursus mahir dasar. Karena kan kursus ada banyak tuh, mahir dasar, kursus mahir lanjutan, ya pelatih juga pelatih dasar, pelatih lanjutan. Nah ini kan jenjang-jenjang yang harus kita siapkan untuk meningkatkan potensi para pendidik, pembina, pelatih untuk tadi adik-adik kita yang kayak bilang tadi tuh, untuk apa peningkatan kemampuan. Jangan sampai anak-anak adik-adik kita disuruh tapi kita belum pernah coba, jangan-jangan salah. Nanti banyak kejadian salah asuh, dibilang jangan nyebrang sungai, deras sekarang nggak ngerti ilmunya, suruh nyebrang, kecelakaan. Ini jadi soal, bukan yang ngebina malah membinasakan. Bahaya nih kan. Nah ini mungkin karena Kamfor juga praktisi pendidikan, kayak kadang juga ada di dunia pendidikan. Salah satu Kamabigus juga ya. Kamabigus di Kuaran Sepatan ini, dan mungkin saya ingin juga meminta lah, artinya respon atau pandangan tanggapan lah terhadap gerakan pramuka di undang-undang dengan kependidikan. Ini ada seperti apa nih? Baik, kalau untuk tingkat sekolah, sebetulnya pramukaan itu malahan sekarang ini menjadi mulot atau ekskul wajib lah. Dan memang itu ada nilainya juga. Termasuk di penilaian gitu. Intinya kegiatan kepramukaan walaupun memang dilaksanakan secara di luar jam pelajaran ekskul ya gitu, tapi nilainya itu tetap ada gitu. Dan itu pun memang secara keseluruhan, bukan di tingkat SD saja, tapi di SMP, di SMA juga memang seperti itu. Jadi memang ekskul wajib ya. Sangat. Karena ada penunjangnya, ada permen. Ada, ya, ada Permendiknas, ya, kurikulum 13 itu yang belum ini kan masih berjalan ya, masih berjalan, masih digunakan. Nah, artinya gini, paling tidak kita tahu bahwa pramuka itu tidak berdiri sendiri. Justru malah kalau lihat dari tadi bahwa ada undang-undang pramuka, tapi diperkuat oleh Kementerian Pendidikan dengan kurikulum. Berarti kan pentingnya pramuka itu luar biasa. Penting. Ya karena tadi temanya kita investasi jangka panjang nih, kayak bidang kayak nih di Bina Muda. Mudah-mudahan dengan begini kan jadi ternyata pramuka itu penting karena memang pembentukan awal di kita. Harapannya tadi investasi jangka panjang nih, mempersiapkan kaderisasi ya yang ada di berbagai elemen, di berbagai posisi yang mungkin nanti yang ngisi mengapa di negara itu jadi mengisi kemerdekaan gitu. Itu udah merdeka tapi mengisinya. Nah, dengan apalagi dengan kondisi hari ini ya pola pramuka ini saya pikir penting buat dalam rangka bagaimana mempersiapkan kader ke depan. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana tadi mempersiapkan konsep pola dasar atau rencana-rencana yang tidak melangit tidak jauh ke angkasa di bumi tidak tapi terukur gitu. Jadi memang pola kita kan menunjang, mendukung bagaimana persiapan. Nah, yang menariknya lagi barangkali mungkin ini, saya lihat kan tadi udah nyinggung usaha ada. Peningkatan bagaimana kapasitas wirausaha, pendidikannya sudah. Nah, biasanya kan dalam rangka pembinaan organisasi ini kan perlu ya ada yang namanya penunjang nih, program-program yang nanti dijadikan dasar untuk pengembangan. Nah, mungkin dari sisi sekretariatan kan kalau urusan administrasi kalau dia ada di sekretariat. Nah, kira-kira ini gimana? Karena saya dengar juga setiap tahun tuh ada penilaian kuaran teraktif, tergiat. Ya, kalau suatu produk tergiat nanti ada tergiat. Nah, ini mungkin ya menghadapi ke depan seperti apa nih kuaran Sepatan? Ya Kak, terima kasih Kak. Ini saya jawab nih ya berkaitan dengan sekretariatan. Tapi sambil menambahkan tadi Kak ya yang binawasa, mungkin ada harapan-harapan yang mungkin sebenarnya yang kami harapkan nih di untuk nih kami menyambut baik kemarin ketika ada KMD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk guru dan kepala sekolah. Ini menjadi dampak yang sangat luar biasa bagi Kudep. Dari awalnya 3 orang yang bisa KMD, kemudian kemarin nambah 2. Pada akhirnya pemahaman kepramukaan di tingkat Kudep semakin bertambah. Nah, kepramuka wajib akan semakin mudah diimplementasikan. Di tiap Kudep nih, karena memang kemarin kita masih kesulitan apakah membentuk blok, bentuk jampel, mau apa. Nah, untuk tingkat SMP mungkin ini agak kesulitan untuk itu. Tapi kemarin kita mencoba dengan banyaknya pembina yang udah KMD, pada akhirnya ini bisa mudah berkomunikasi dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti ke depannya Kuarjab terus menggenjot guru ya, untuk tetap mereka sebagai pembina, teman sebagai pembina dan harus melaksanakan KMD. Bahkan satu lagi Kak, mungkin harapannya
mudah-mudahan nih kakak bisa menyampaikan juga ke dinas pendidikan kalau anak didik kita, siswa kita di SMP itu saya hari Rabu wajib pakai baju pramuka. Siap. Nah harapan saya ya gurunya juga ada satu hari wajib pramuka gitu. Karena baju kemarin pramuka ya. Semuanya yang pada saat bersekolah dari mulai guru, mabigus sampai sekolah sampai Iya. anak wajib pramuka. Nah satu hari itu misalnya. Berseragam pramuka. Nah, Paling gurunya tidak pramuka. ada semacam paling tidak memang ini betapa pentingnya Pentingnya organisasi pendidikan pramuka ini pramuka dan di- pembinaan. Betul Kak. Saya Itu pikir ini harapannya. bisa juga. Ya mudah-mudahan sebelum- ini menjadi masukan. Masukan ya. Sebenarnya Kangkur banyak nih mau disampaikan, tapi kelihatannya memang juga kalau podcast terbatas juga. Iya, Nanti iya, kita gelar diskusi khusus, Iya, diskusi khusus nanti tidak live, Dan lain-lain. Ya, siap. tapi Di luar lebih dapur kepada ya, luar Kak. dapur. Ya. Kita ngobrol nanti. Siap, Saya siap, pikir siap, Kak. hari ini saya rasa alhamdulillah nih saya bisa bersama dengan kakak sekalian dalam rangka bagaimana memberikan program pembinaan generasi muda Ya. khususnya lewat kepramukaan. Kepramukaan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah yang menjadikan standar ya di Kuaran Sepatan nanti bagaimana mempersiapkan kaderisasi tentunya dengan pola-pola yang sudah ditetapkan karena kita pasti semuanya punya petunjuk penyelenggaraan. Tidak lepas dari itu, pasti dari kuartir nasional, secara jenjang ke kuartir daerah, kuartir cabang sampai dengan kuartir ranting pasti punya alur mekanisme. Nah ini mungkin yang kita patuhi. Saya rasa hari ini cukup luar biasa. Ya Kak. Ya, jadi kalau di luar kita panggil Pak Yayat, Pak Dadang, Pak Kangkur, kakak sekarang. Jadi mudah lagi kita ya. Ya, baik. Saya rasa hari ini saya terima kasih. Tapi sebelumnya Terima kasih. terakhir, Ya. ini kalau menurut Kuaran nih, Kak Kuaran nih, Kangkur, Ya. gimana podcast si Jabrik? Ya, mantap. Mantap. Luar biasa, Luar luar Nanti biasa. hostnya kalau bisa dari Pramuka ya. Siap. Baik, saya rasa itu Ya. dari saya, dari kami semuanya. Saya selaku host juga kalau di Pramuka Mabiran. Mabiran. Mabiran Selatan. Tapi hari ini nggak pakai Pramuka, tadi biar beda dikit gitu. Baik, itu Kang Gus, Ya. Kak Dadang, Kak Yayat, terima kasih Terima atas kasih, kehadirannya di sama-sama. podcast kami, Sistem Informasi Jaringan Berbasis Komunitas. Terima kasih. Sebelum berakhir, kalau saya bilang Tangerang, jawaban gemilang seperti di layar. Sepatan Ginding, salam Pramuka, salam Jabrik. Jawabannya sepat, semakin cepat dan tepat. Dan tepat. Ya. Ya. Sepat. Ya, Sepat baik. ya. Iya, sepat. Baik. Cepat. Saya- Siap. Tangerang, Gemilang. Sepatan, Ginding. salam Pramuka. Salam Pramuka. Si Jabrik, sepat, Sepat. semakin cepat dan tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi, wabarakatuh. salam Pramuka. Salam. Salam. Ginding.